Oke. Kita nggak tahu. Oke. Tapi balik lagi ya. Anggaplah benar korban. Anggaplah benar korban. Tapi kan kita tahu dalam hukum orang tuh nggak ngelihat hanya sekedar niat, tapi yang dilihat kan adalah apa yang terjadi kan, dan siapa yang bertanggung jawab atas itu kan. Nah, artinya kalau kita berbicara misalnya di lalu-lalu potensi ini akan selalu terjadi, itu yang sudah terjadi dan sudah kita lihat. Artinya sebenarnya kita berbicara bukan hanya individu, karena individu itu hanyalah satu benteng awal untuk tidak melakukan korupsi. Jadi percaya akhirat itu benteng pertama dan benteng paling lemah di dalam Islam. Berarti itu belum final tuh. Belum final. Ada benteng kedua, peer pressure atau ukhuwah. Jadi kita tahu sekarang bahwasanya korupsi itu baru bisa terjadi kalau itu dilakukan secara berjamaah. Jarang korupsi sendiri, Om. Betul. Nah, lalu yang ketiga baru kepastian hukum. Makanya nggak heran ketika ada yang dikatakan bahwasanya pertama kali harus dibenahi memang adalah peradilan sebenarnya. Peradilan, sistem hukum. Tapi kan peer pressure itu kan tekanan. Peer pressure itu dari masyarakat, betul. Contoh misalnya kayak gini. Ada orang yang melakukan suatu kejahatan, itu baru sukses kalau yang lainnya ikut-ikutan. Maka harus satu batch kan. Betul, tapi kan dia bisa menolak. Dia bisa menolak, tapi sulit banget, Om. Dan ini yang terjadi sekarang. Jangankan kita bicara tentang orang nolak korupsi ya. Ada social smoker aja misalnya. Di satu tempat, yang lain ngerokok semua. Dia mana mungkin nggak ngerokok. Sulit banget, apalagi dalam kasus dia di demote misalnya. Ketika itu dia dipinggirkan, nggak naik jabatan dan segala macam, banyak banget yang curhat sama aku. Ikut dalam hal tersebut. Sesederhana ketika mereka pergi keluar, ketika kunjungan, mereka kan dapat nanti ada tunjangannya misalnya. Nah, perginya 1 hari tapi tunjangannya dibuat 3 hari dan segala macam. Ini kan sesederhana itu. Kalau dia nggak mau ikut-ikutan sendiri, Om, ya dia nggak akan dimasukin dalam apapun. Saya gitu jadi maksudnya. ingat tiba-tiba Pak Prabowo bilang Tantim tidak ada lagi. Nah, kan banyak stres tuh. Nah, ya ini yang kedua nih, peer pressure. Tapi ini juga nggak sekuat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kepastian hukum. Itu penting banget tuh. Maka di masa Umar bin Khattab itu sampai levelnya sampai ke keluarga diatur. Jadi begitu terus kemudian anaknya Umar bin Khattab itu datang nemuin bapaknya, itu manusiawi tentu saja. Kan masa nggak boleh anak nemuin bapaknya yang jadi pejabat negara. Tapi begitu dia masuk, maka Umar nahan, lalu bilang, sebentar, ini urusan apa nih? Urusan pribadi atau urusan negara? Kalau urusan pribadi, aku nggak bisa pakai fasilitas ini. Tapi kalau urusan negara, oke, kita ngobrol di sini. Ini salah satunya misalnya. Atau dari hal-hal yang lain juga dalam pembatasan kalau ini adalah berkaitan dengan individu. Misal, Pak Prabowo kan bagus banget ketika bilang efisiensi. Tapi pertanyaannya, efisiensi ini terlihat atau tidak nih? Terasa atau tidak? Atau kita bisa katakan bagi orang-orang yang sekarang ini yang ada di Indonesia, ini mereka melihat ini serius atau tidak nih efisiensi?